Dewan juri senyum semua. Senyumnya manis-manis nangka. Ayo berbakti kepada orang tua, jangan jadi anak durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gips. Kalian tahu gak sih saya dari mana nih? Saya Shirley Melinda Putri, perwakilan dari MTSN 2 Hulu Sungai Tengah. Salam kenal ya semuanya. Kalian tahu nggak sih saya mau ngapain? Saya di sini mau menceritakan sebuah cerita rakyat dari turun-temurun yang berjudul Asal Mula Gunung Batu Benawa. Pada sewaktu-waktu nan lampau, hiduplah seorang janda tua yang bernama Diang Ingsung. Diang Ingsung itu memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Panganten. Kehidupan mereka memanglah sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan sangat miskin. Untuk kebutuhan sehari-hari pun, Panganten dan Diang Ingsung mengandalkan ladang kecil di belakang rumah mereka. Sedangkan untuk tambahan lauk pauk, Panganten berusaha mencari ikan di sungai dekat rumah mereka. Kehidupan mereka memanglah sangat memprihatinkan. Rumah mereka yang sederhana itu tidak cukup layak untuk ditempati. Namun pada suatu ketika, Panganten mengutarakan maksudnya kepada Diang Ingsung untuk pergi merantau ke pulau lain untuk memperbaiki nasib mereka. Namun sepertinya Diang Ingsung keberatan dengan rencana Panganten tersebut. Ibu, tujuanku merantau hanya untuk memperbaiki nasib kita menjadi jauh lebih baik. Panganten, ibu hanya takut kamu akan lupa dengan ibu. Apalagi jika kamu sudah sukses di negeri orang sana. Ibu, aku akan berjanji, aku akan pulang. Diang Ingsung pun hanya bisa merelakan anak satu-satunya itu pergi merantau ke pulau lain. Ibu, aku akan berjanji, aku akan pulang dan membawakan ibu oleh-oleh dari tempatmu merantau. Diang Ingsung pun hanya bisa melihat kapal yang membawa anak satu-satunya itu pergi menjauh dari pelabuhan. Kapal Panganten pun semakin jauh menyeberangi lautan. Hingga setelah beberapa hari berlayar, Panganten melihat kota yang amat ramai. Kagum akan kota itu, Panganten pun menyiapkan diri untuk berjalan-jalan ke kota itu. Sejauh mata memandang, Panganten tidak pernah melihat segala bentuk kemewahan di sisi kota itu. Namun, setelah berasik-asik berjalan tersebut, maaf Tuan, saya tidak sengaja. Berhati-hatilah anak muda. Setelah melihat secara seksama anak yang menabraknya itu, orang itu merasa heran. Wah, sepertinya kamu bukan orang sini ya. Panganten pun membicarakan tentang dirinya dan tujuannya merantau ke pulau ini. Oh, jadi namamu Panganten ya? Jadi begini Panganten, saya ini seorang pedagang. Jika kamu mau, kamu bisa menjadi penjaga toko milik toko saya. Wah,
Terima kasih Tuan, saya sangat berterima kasih. Pengantin pun menjadi penjaga toko milik pedagang tersebut. Pedagang tersebut sangat senang melihat pengantin bekerja dengan giat dan jujur. Hingga setelah beberapa bulan berlalu, pengantin pun dipanggil oleh pedagang tersebut. Pengantin tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Pengantin, kemarilah. Setelah saya lihat-lihat kamu bekerja di toko saya setelah beberapa bulan, kamu bekerja dengan rajin dan giat. Jadi begini pengantin, saya ini memiliki toko yang belum sempat saya kelola di bagian toko lain. Jika kamu mau, kamu bisa mengelola toko tersebut. Pengantin tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Tidak perlu menunggu lama, toko tersebut berkembang menjadi jauh lebih besar. Hingga setelah beberapa bulan berlalu, pengantin pun menikah dengan seorang gadis yang cantik jelita. Hingga setelah beberapa saat kemudian, pengantin pun berpikir untuk kembali ke kampung halamannya dan memberikan sebagian perhiasan dari hasil kerja kerasnya itu kepada ibunya. Tidak lama kemudian, kapal yang membawa pengantin dan istrinya itu pergi berlayar meninggalkan kota tersebut. Di sisi lain, Diang Insung yang menahan rindu atas anak satu-satunya itu menyempatkan diri duduk di tepi pantai. Setelah lama menunggu, Diang Insung pun akhirnya melihat kapal yang datang. Diang Insung pun langsung berlari menuju kapal tersebut. Betapa terkejutnya Diang Insung melihat pengantin dan wanita cantik turun dari kapal. Kakanda, benarkah itu ibumu? Namun, sepertinya pengantin hanya diam saja. Sepertinya dia tidak mampu berbicara. Pengantin, ini ibumu, nak. Apakah kamu sudah lupa dengan ibumu? Dan siapakah gadis cantik ini? Apakah dia istrimu? Namun, tiba-tiba, kamu bukan ibuku. Ibuku sudah mati. Kakanda, kata Kakanda, ibu masih hidup. Sudahlah, ayo kita pergi dari sini. Bak bisa berpetir di siang bolong, Diang Insung tidak bisa menahan rasa sakitnya. Kapal yang membawa pengantin dan istrinya itu pergi menjauh dari pelabuhan. Rasa sakit yang amat-amat dalam. Ya Tuhan, kenapa anakku bisa menjadi durhaka kepada ibunya? Berikanlah dia ajaran yang setimpal. Tidak lama, keanehan pun mulai terjadi. Kapal yang membawa pengantin pun disapu oleh ombak yang amat-amat dahsyat. Petir pun menggelegar di seluruh kapal tersebut. Tidak lama kemudian, pecahan kaca tersebut dikenal sebagai Gunung Batu Benawa. Benawa adalah nama kapal yang dinaiki oleh pengantin. Dan Benawa mengingatkan kita dengan cerita seseorang yang durhaka kepada ibunya. Terima kasih, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.